Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Salam dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, kami panitia akan menyampaikan beberapa terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Yang pertama, terkait situasi kita yang masih masa pandemi COVID-19, kami menghimbau agar seluruh jamaah tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu yang paling utama tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menggunakan hand sanitizer. Dan alhamdulillah kami dari panitia sudah menempatkan beberapa posisi titik masuk di area pelaksanaan sholat Idul Fitri, bahwa dari remaja masjid telah standby untuk membantu jamaah yang belum membawa masker. Kita sediakan dan kami sediakan hand sanitizer. Yang kedua, tetap menjaga jarak di dalam saf pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, karena himbauan dari pemerintah tetap pada hari ini kita melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, izinkan saya selaku MC menyampaikan susunan acara pada sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Panitia Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustadz Saili. Yang ketiga, pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan petugas sebagai berikut. Yang pertama, yang bertindak sebagai Bilal, yaitu Ustadz Wawan Setiawan. Yang bertindak sebagai imam dan khotib pada sholat Idul Fitri pagi hari ini adalah Ustadz Miftahul Hidayat. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang ketiga, berikut akan saya bacakan tata cara sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Yang pertama, sholat Idul Fitri akan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Dan di rakaat yang pertama, jumlah takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Yang kedua, jumlah rakaat 5 kali. Jumlah rakaat yang kedua, jumlah takbir 5 kali selain takbiratul ihram. Dan di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan diingatkan kembali kepada para jamaah setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan,
Mohon untuk tidak meninggalkan tempat, untuk tetap berdiam diri karena mendengarkan khutbah Idul Fitri sampai dengan selesai. Demikian untuk rangkaian acara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Panitia Bapak Ustadz Saili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah, yang mana seperti kita ketahui tahun kemarin karena suasana yang gak mungkin dengan adanya pandemi COVID-19, dengan terpaksa sekali tahun kemarin kita sama-sama tidak bisa melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan hari ini. Tentunya itu semua karena nikmat dari Allah, yaitu nikmat iman, nikmat kita, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, mari kita sama-sama kita satukan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat dan juga kepada pengikutnya. Mudah-mudahan juga kita termasuk umatnya yang nanti mendapat syafaat yaumil amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah Ramadan dan tentunya juga ibadah sholat pada hari ini, yang mana saya mewakili Ketua DKM Masjid Al-Ittihad yaitu Bapak Ustadz Arman, yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir akan disampaikan beberapa informasi, yaitu tentunya informasi terkait Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Al-Ittihad. Adapun kegiatan yang telah kami laksanakan, yang pertama terkait dengan penjemputan Ramadan, tahfidz Ramadan kami laksanakan pada tanggal 10 April 2021 sebagai awal kegiatan dari Ramadan 1440 yang diisi oleh ceramah keagamaan. Berikutnya kegiatan yang terkait juga dengan Ramadan, yaitu kita melaksanakan kerja bakti persiapan Ramadan Masjid Al-Ittihad pada tanggal 11 April 2021. Terkait di bulan Ramadan yang berikutnya, yaitu santunan anak yatim dan kaum duafa sebanyak 20 orang, yang alhamdulillah kami laksanakan pada tanggal 18 April 2021. Terkait juga dengan kegiatan Ramadan yang seperti sebelumnya, yaitu kita juga melaksanakan bazar sembako. Kami mohon maaf, yang semula rencananya diadakan tanggal 25 April, tapi alhamdulillah kita bisa laksanakan meskipun undur, yaitu tanggal 2 Mei 2001. Adapun jumlah
sembako murah, yaitu sebanyak 100 kupon, dan alhamdulillah semua tersalurkan. Terkait juga dengan kegiatan Ramadan, kita bisa melaksanakan iktikaf yang mana tadinya kita jadwalkan tanggal 2 sampai tanggal 10 Mei 2001, tapi karena dengan keterbatasan kita baik waktu maupun itu, kita bisa melaksanakan tanggal 27 Ramadan, yaitu malam ke-27 dan pada malam 29 Ramadan. Alhamdulillah pada saat itu bisa diikuti oleh sebanyak 35 jamaah di Masjid Al-Ittihad. Berikutnya kita juga melaksanakan kegiatan sanlat, yaitu pesantren kilat. Kegiatan ini awalnya tidak masuk ke dalam agenda Ramadan kali ini, namun karena antusias anak-anak kita usia SD sampai SMP begitu besar, sehingga panitia penyelenggara demi terbentuknya pendidikan soft skill dan hard skill yang berkaitan dengan generasi muslim yang tangguh, terutama di rumah kita, akhirnya kita laksanakan. Alhamdulillah semua kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, dan terima kasih untuk seluruh jamaah yang dengan ikhlas membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan di atas. Adapun terkait dengan infak Ramadan, perlu juga disampaikan total infak proposal Ramadan. Ada proposal yang kami edarkan di lingkungan RW 09 ini, yaitu yang sama kita ketahui ada 6 RT. Dari RT 1 alhamdulillah bisa terkumpul sebanyak Rp1.900.000. Yang kedua dari RT 2 alhamdulillah bisa terkumpul sebanyak Rp4.040.000. Berikutnya juga di RT 3 alhamdulillah sebanyak Rp3.055.000. RT 4 sebanyak Rp2.370.000. RT 5 sebanyak Rp1.850.000. Alhamdulillah juga RT 06 sebanyak Rp1.370.000. Di luar itu, alhamdulillah ada infak dari saudara kita. Yang pertama yaitu dari keluarga Bapak Sani warga RT 06 sebanyak Rp200.000. Berikutnya juga infak dari keluarga Bapak Sunandar RT 06 sebanyak Rp250.000. Juga infak dari keluarga Bapak Ari RT 05 sebanyak Rp500.000. Total infak kecelengan sholat tarawih sampai dengan malam 30 sebanyak Rp24.953.000. Total infak proposal dan infak kecelengan sholat tarawih secara total sebanyak Rp43.873.000. Adapun pengeluaran dari kegiatan seperti yang saya jelaskan di atas, dari mulai tarhib sampai dengan kegiatan rutin dan kegiatan sandak sebesar Rp30.953.000. Jadi saldo akhir sebanyak sampai saat ini sebanyak Rp5.920.000. Adapun selain itu kita juga melaksanakan membentuk panitia zakat di Masjid Al-Ittihad. Terkait dengan kegiatan zakat dan infak, ada yang perlu dilaporkan. Penerimaan zakat, infak dan fidyah. Untuk yang pertama, zakat fitrah yang dibayarkan berbentuk uang sebanyak Rp2.204.750. Zakat fitrah yang dibayarkan berupa bahan pokok yaitu beras sebanyak 765 liter. Zakat mal
sebanyak Rp12.418.000, fidyah sebanyak Rp920.000, infak yang berupa uang sebanyak Rp7.893.250, infak beras sebanyak 52,35 liter. Adapun penyaluran zakat, infak dan fidyah, zakat fitrah yang disalurkan berupa uang sebanyak Rp27.204.750. Zakat fitrah yang disalurkan berupa beras sebanyak 765 liter. Untuk fidyah sebanyak Rp920.000. Infak uang yang disalurkan sebanyak Rp5.321.100. Infak beras sebanyak 52,35 liter. Yang berikutnya saldo penerimaan zakat fitrah sampai akhir. Zakat fitrah semuanya kita salurkan, zakat fitrah beras juga salurkan. Jadi zakat mal yang masih belum tersalurkan sebanyak Rp12.418.000. Infak uang total sebanyak Rp2.941.000. Jadi total saldo penerimaan zakat sampai saat ini sebesar Rp15.359.500. Adapun perlu sampaikan juga, muzaki atau pembayar zakat di perumahan kita dan sekitarnya sebanyak 913 jiwa, dan disalurkan kepada mustahik yaitu penerima zakat sebanyak 392 jiwa. Selanjutnya, pada kesempatan yang penuh rahmat dan berkah ini, kami sebagai pribadi mewakili panitia serta ketua beserta seluruh jajaran DKM Majadida mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1442 taqabbalallahu minna wa minkum jazakallahu wa jasar minal aidin wal faidin. Dan kami mohon maaf apabila selama dalam pelaksanaan amanah pengurus masjid Jami Al-Ittihad ada tutur kata dan bahasa kami yang tidak berkenan dan tidak laku kami tidak sesuai dengan tata krama, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Begitu pula bila di antara kita dalam interaksi ada yang kurang berkenan, kami telah membuka pintu maaf. Demikian yang kami bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kami ingatkan kembali kepada para jamaah, selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, harap untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Kita mendengarkan khotib
menyampaikan wasiat-wasiatnya, menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. لا إله إلا الله. Sausuku fatum, mohon diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجده وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasa senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam wujud ucapan takbir, tahmid, tahlil,
mengagungkan Allah, membesarkan namanya, memujinya di atas alam semesta. Namun pada tahun ini kita masih berada pada tahun Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun keprihatinan. Karena pandemi yang melanda negeri kita dan negeri-negeri lain masih tetap berlangsung, bahkan 1 tahun lebih. Kita berharap, kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut penyakitnya, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Namun walaupun demikian, kita masih tetap berbahagia, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di belahan bumi yang lainnya kaum muslimin di Palestina sedang dibombardir oleh Israel, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan mereka adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka karena mereka tahu yang benar, namun mereka menolak kebenaran tersebut. Mereka akan merebut Palestina, akan merebut Baitul Maqdis dari kaum muslimin. Kita berharap dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Baitul Maqdis dari penjajahan Israel. Laknatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di tengah-tengah keprihatinan kita terbayang wajah-wajah orang-orang yang dulu dan sampai sekarang masih berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di bumi ini bukan kebetulan, melainkan didahului oleh orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan dari seorang ibu 9 bulan 10 hari. Kita berada dalam kandungannya. Andai mereka masih ada, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tak semua kita masih seberuntung tersebut. Banyak di antara kita, orang tua kita telah mendahului kita. Kita bisa bersimpuh di hadapan mereka, kita bisa sungkem ke hadapan mereka. Namun ketika mereka sudah tiada, maka doalah yang mereka harapkan dari kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita, adalah pelajaran yang sangat berharga dari Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Allah mendidik kita agar kita menjadi anak-anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah setiap kali kita beribadah, setiap kali kita siam, setiap kali kita qiyam di malam hari, semua orang yang telah berjasa mengajarkan kepada kita, maka mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita. Kedua orang tua kita yang telah mendidik kita dan mengajarkan kepada kita, guru-guru kita, para sahabat-sahabat kita yang telah dengan rela mengajarkan kepada kita, maka mereka pun juga mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan juga telah mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang mulia. Manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tentu takwa itu adalah memiliki banyak makna dan kandungan yang ada di dalamnya.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam banyak ayat, dalam banyak surat. Mulai dari surat yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai surat yang terakhir. Lebih dari 100 ayat yang menjelaskan dan menegaskan tentang takwa, yang intinya memiliki dimensi besar. Dua dimensi besar, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan yang baik kepada sama manusia. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang mulia, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apa makna takwa? Maka beliau kembali bertanya kepada Umar, bagaimana seandainya engkau berjalan di jalan yang penuh onak dan duri? Maka aku akan sing-singkan lengan baju. Aku akan pergunakan mataku untuk melihat, jangan sampai kakiku tertusuk duri. Itulah takwa. Hati-hati dan waspada bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita ada banyak rambu-rambu, ada larangan, ada perintah, dan berbagai macam hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terperosok ke dalam jurang kemaksiatan. Itulah makna dari takwa. Ali bin Abi Thalib lebih gamblang lagi, beliau menegaskan tentang makna takwa, yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Al-amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Ar-ridha bil qalil, ridha kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Wal isti'dad liyaumir rahil, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sulit, hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Id rahimakumullah. Sesungguhnya Ramadan telah mendidik kita dengan berbagai macam hal-hal kebaikan-kebaikan tersebut. Bukankah kita dididik untuk berlatih lapar dan dahaga, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita susah, agar menjadikan kita sengsara? Tidak, sama sekali. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kebaikan pada kalian dan Allah tidak pernah menginginkan keburukan untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala didik kita hanya sesaat saja kita lapar dan dahaga, agar kita sejenak kita berpikir, orang-orang di luar sana banyak yang lapar dan dahaga, tidak hanya sesaat, tidak hanya sejenak, namun sepanjang waktu, sepanjang hidup mereka penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan. Kita hanya dididik untuk sementara, agar kita berlapar dahaga, agar kita jiwa sosial kita kemudian timbul, agar ada rasa iba dalam diri kita, agar kita berpikir bahwa sesungguhnya lapar dan dahaga itu menyakitkan, sehingga kemudian timbul dan kemudian memberi dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan itulah makna takwa. Ketika kita sedang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala didik mata kita agar tidak melihat hal-hal yang terlarang, agar menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilihat. Hanya sesaat, hanya beberapa waktu lamanya, agar puasa kita bermakna, agar kita tidak hanya lapar dan dahaga saja, sementara kita tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa kita. Kita tundukkan pandangan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa tidak seperti amalan ibadah yang lain, melakukan sesuatu. Salat misalnya, kita melaksanakan ucapan-ucapan ataupun gerakan-gerakan dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Semuanya adalah perbuatan, pekerjaan. Dalam haji lebih-lebih lagi, dengan mengeluarkan harta dan dengan penuh perjuangan jasad kita, kita melaksanakan ibadah tersebut
sebulan penuh, sebulan lebih. Namun dalam berpuasa, ternyata ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bukan mengerjakan sesuatu, namun meninggalkan sesuatu. Kita tidak melaksanakan sesuatu. Sejenak, sesaat kita berhenti dari sesuatu. Kita tinggalkan makan dan minum dalam waktu tertentu. Kita tinggalkan istri kita, padahal di hari-hari lain itu adalah merupakan ibadah dalam rangka untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala didik kita dengannya. Maka puasa ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Dahsyatnya apabila kita laksanakan dengan sepenuh iman dan wahtisaban, sepenuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib tersebut, kita akan mendapatkan buah daripada keimanan dari pelaksanaan ibadah siam tersebut melalui siam ini dengan al-khawfu bil jalil. Akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti takut kepada yang lainnya, kepada binatang buas yang kita harus lari darinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang disukai dan disayang Allah, agar kita mendapatkan ridho dan cinta kasih darinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu dimurkai oleh Allah. Al-khawfu minal jalil. Ketakutan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat sendirian. Ketika di malam-malam hari ia salat, berzikir, tilawatil Quran, yang kemudian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu dari 7 golongan yang kelak di yaumil qiyamah akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menangis, air mata yang keluar dari karena ketakutan kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an. Maka sesungguhnya takwa itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana derajat seseorang di muka bumi ini. Ada posisi yang paling rendah dan sampai kepada posisi yang paling tinggi, yaitu posisi para nabi dan rasul tentunya. Ketakwaan itu tergantung kepada amal yang mereka lakukan. Sejauh mana ketakutan mereka kepada Allah, sejauh mana pengamalan mereka dengan Al-Quran, sejauh mana keridhaan mereka kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana persiapan mereka untuk menghadapi hari kiamat. Tentu masing-masing orang memiliki perbedaan tingkat derajat masing-masing. Al-amalu bitanzil juga demikian. Mengamalkan apa yang termaktub dalam Al-Quran tentu harus didahului dengan kita membacanya dengan baik. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tartil adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang yang berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Orang-orang yang terus-menerus membaca, kembali mengulangi lagi bacaannya. Apa-apa yang kita baca, kemudian kita fahami maknanya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak terjemah Al-Quran. Sudah banyak tafsir Al-Quran. Kita tinggal membacanya. Tidak seperti zaman dahulu. Orang harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu untuk memahami Al-Quran. Itu tentu lebih baik dan lebih utama ketika kita bisa mengerti dan memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Namun ketika kita belum memahaminya, tentu kita bisa memahami dari terjemah yang ada ataupun dari tafsir-tafsir yang sudah banyak diterjemahkan.
Dengan pemahaman tersebut, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita fahami. Kita bertanya kepada alim ulama makna kandungan ayat-ayat yang mungkin sulit untuk kita fahami. Kita terus belajar, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian kita juga terus mengamalkan. Para sahabat ridwanullahi alaihim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah katakan tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan, peruntukkan bagi manusia. Apa yang mereka lakukan yang padahal dulunya mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Dosa-dosa besar sudah mereka lakukan. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saling membunuh di antara sesama mereka. Bahkan ada yang menikahi orang tuanya, menikahi ibunya sendiri. Mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup, dan berbagai macam dosa-dosa besar yang lain mereka lakukan. Itu adalah seburuk-buruk makhluk, namun dalam waktu yang sangat relatif singkat, hanya 20 tahun, 23 tahun. Allah jadikan mereka menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Karena Al-Quran yang mereka pahami, Al-Quran yang mereka hafalkan, Al-Quran langsung mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian mereka Al-Quran mereka sebarluaskan dan mereka dakwahkan kepada sesama. Itulah yang menjadikan mereka sebagai manusia generasi terbaik, manusia Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ar-ridha bil qalil, ridho dengan sesuatu yang walaupun sedikit. Keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala takdirnya, ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tuntutan yang harus kita lakukan. Usaha yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu yang memang pasti akan kita dapatkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan 50.000 tahun sebelum adanya alam semesta tentang takdir kita, semuanya itu pasti akan terjadi. Sejauh mana seseorang berusaha seoptimal apapun yang mereka lakukan, semuanya tidak keluar dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yakin dan percaya kepada takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sulit, tapi mereka tetap berusaha untuk suka dengan keputusan Allah, untuk senang dengan kehendak dan keputusan Allah apapun yang terjadi. Orang tuanya wafat, orang-orang yang dicintainya satu persatu meninggalkannya, keluarganya mungkin kehabisan harta bendanya, kebakaran dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ridho dengan segala keputusan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tersebut. Dan itu adalah merupakan makna dari takwa. Kemudian al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, hari yang mencekam, hari yang sangat-sangat dahsyat, yang masing-masing orang akan lari dari anaknya, lari dari istrinya, lari dari suaminya, lari dari saudaranya, lari dari siapapun, karena masing-masing memiliki likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing memiliki urusan yang menyibukkannya mereka. Mereka tidak mau tahu lagi terhadap urusan orang lain. Yang penting dirinya selamat. Tidak ada orang yang melihat-lihat kiri kanan, mana anakku, mana istriku, saya akan bawa mereka. Tidak. Dan bahkan yang sudah digendong pun kemudian dilemparkannya, karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Apalagi ketika berada di padang mahsyar. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar semuanya hufatan uratan, semuanya tanpa busana, tanpa alas kaki. Lalu beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa kita tidak malu dilihat sama orang lain?" Wahai Aisyah,
dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya saat berada di padang mahsyar, tidak akan mampu menjadikan orang itu kemudian memikirkan orang lain, melihat orang lain, yang penting dirinya selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang berpikir apa yang telah ia persiapkan untuk hari akhir, apa yang telah ia persiapkan untuk menjelang kematiannya. Apakah saat ketika sakaratul maut tiba, sudah banyak bekal yang kita bawa? Apakah saat sakaratul maut tiba, kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Sungguh itulah yang harus kita persiapkan. Wirid harian yang kita ucapkan, wirid harian apa yang kita selalu hafalkan setiap hari, itulah yang akan muncul saat sakaratul maut tiba. Sehingga ketika seseorang walaupun diajarkan, walaupun ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan bisa mengucapkannya, karena setiap hari yang diucapkannya adalah sumpah serapah, yang diucapkannya adalah kata-kata kotor. Maka ketakwaan itu menjadikan kita mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Watazawwadu, dan berbekalah. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai ulul albab, wahai orang-orang yang berakal. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada sanak kerabat kita, kedua orang tua kita. Kita tidak sempat sungkem kepada kedua orang tua kita karena keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada mereka semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dan kita semuanya dari azab kubur, dari fitnah mahya wal mamat, fitnah Masih Dajjal, dan fitnah neraka Jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keberkahan kepada kita semuanya, keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam amal kita, keberkahan dalam keluarga kita, dalam anak istri kita, dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera selamatkan kita semuanya dari pandemi ini. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala keinginan yang baik yang kita munajatkan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal mu'minin. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan ma dhahara min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika arhamar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'irul anbiya wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'irul anbiya. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal junun wal judam wa sayyi'il asqam bi rahmatika arhamar rahimin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته